Mungkin tak ada makanan yang paling disukai di dunia ini oleh Presiden Soekarno selain sambal pecel. Kemanapun si Bung Besar pergi, hampir selalu dia meminta para pelayannya menyediakan saus kacang tanah itu. Termasuk ketika dia sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Kolonel Purnawirawan Bambang Wijanarko, salah seorang mantan ajudan Bung Karno periode tahun 1960 sampai tahun 1965, menjadi saksi betapa gandrungnya sang presiden akan pecel. Bahkan jika di luar negeri tak tersedia sayuran khusus untuk pecel seperti daun papaya muda, tauge, daun kenikir dan kacang panjang, dia cukup puas hanya dengan menikmati sambal pecelnya saja. Biasanya Bapak mengoleskannya ke roti sebagai selai pengganti keju atau mentega, ungkap Bambang dalam bukunya Sewindu Dekat Bung Karno. Kesaksian Bambang dikuatkan oleh Muslih bin Risan. Lelaki berusia 73 tahun itu menyatakan Bung Karno akan blingsatan jika di meja makannya tidak tersedia menu pecel sayur atau sambal pecel. Kalau enggak ada, pasti Bapak menanyakan, ujar bekas pelayan pribadi keluarga Soekarno tersebut. Sambal pecel selalu menemani santap siang Soekarno, biasanya disajikan bersama lele plus lalapan daun singkong dan daun pepaya. Soekarno akan mencomot langsung dari cobekan dan menyantapnya dengan tangan sonder sendok dan garpu. Kalau lagi makan pecel lele, Bapak seperti tidak ingat sekitarnya, kata Muslih sambil terkekeh. Dikisahkan jika setiap mudik ke Blitar, Soekarno tak mau melewatkan kesempatan menikmati pecel Blitar yang terkenal itu. Dia akan mencari Mbora, penjual nasi pecel keliling favoritnya, untuk melahap 2-3 pincuk pecel di pagi hari. Menurut guru Soekarno dalam Bung Karno dan Kesayangannya, Soekarno jadi pelanggan Mbora sejak 1950. Wah, kalau Bapak sedang menikmati pecel sayur, walaupun yang namanya revolusi Indonesia berhenti, pasti Bapak tidak akan ambil pusing, ungkap guru. Pulang ke Jakarta, bumbu pecel Mbora dibawanya serta bumbu itu pula yang menemani Soekarno dalam lawatan ke mancanegara, terutama jika tak satu pun makanan di suatu negara cocok di lidahnya. Misalnya di Mongolia di mana semua makanan selalu dicampur susu kuda. Di sana setiap harinya Bapak selalu makan roti dengan sambal pecel saja. Kadang-kadang juga dengan kecap, ujar guru. Kalau sedang berkunjung ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, Soekarno biasanya minta disediakan salad segar tanpa saus kepada manajemen hotel tempat menginap atau kepala rumah tangga istana di sana. Sebagai pengganti sausnya, Soekarno mencairkan sambal pecel yang dibawanya. Jadilah Indonesia salad yang lezat dan siap disantap. Selain Mbora, Soekarno juga keranjingan pecel Mbopin alias Rukiem. Setiap Mbopin datang, wajah Soekarno akan terlihat sumringah lantas berjongkok sembari menunjuk daun-daun yang digemarinya. Saya sampai hafal berapa banyak harus memberi sambalnya dan daun apa saja yang menjadi kesukaan Bung Karno, kata Mbopin kepada Anjar Ani, penulis buku Menyingkap Tabir Bung Karno. Sadar suaminya penggemar berat pecel, istri-istri Soekarno selalu membuat dan menyediakan bumbu pecel di rumah. Dalam Suka Duka Fatmawati Soekarno karya Kajat Adrai, Fatmawati yang orang Sumatera juga berupaya keras mempelajari cara membuat sambal pecel. Belajarnya bisa dari siapa saja, misalnya dari bakul pecel ketika masih di Bengkulu, ungkap Fatmawati. Musli ingat kalau sepulang dari istana menuju Kebayoran, rumah Fatmawati, pas di Pasar Tenabang, Fatmawati kerap menyuruh Dalimin Ronoatmojo, salah satu anggota pengawal keluarga Presiden Soekarno, untuk membeli cabai rawit dan terasi buat bikin sambal pecel. Selain Fatmawati, istri yang lain yakni Hartini juga belajar membuat sekaligus menikmatinya demi memenangi perhatian sang suami. Walaupun sebenarnya Hartini kurang menyukai makanan itu, ungkap Anjar Ani. Kalau sudah ketemu makanan kesukaannya itu, Soekarno dengan lahap akan menghabiskannya tanpa menoleh kanan kiri. Ia bersantap seperti dikejar setan, ungkap Howard P. Jones, ex-duta besar Amerika Serikat di Indonesia seperti dikutip Anjar Ani.